dan apa yang diinginkan, diharapkan oleh teman-teman penggemar sepak bola tim nasional Indonesia bahwa ada penambahan pemain naturalisasi, kemudian menanyakan tentang kabar proses dari Tom Hai, Ragnar Oratmangun, kemudian kiper kita Martin Paes, itu hari ini sudah terjawab karena dari tadi siang di DPR RI sudah dibicarakan ya, di dalam sidang DPR RI, dan Wakil Ketua DPR RI Pak Sumidafgo Ahmad sudah mengatakan bahwa menerima bagaimana permintaan dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, untuk permohonan naturalisasi dari 3 pemain keturunan kita, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, dan Martin Paes, untuk terus dilanjutkan berproses karena kemarin sudah selesai masa reses dari DPR RI, itu dimulai pada 7 Februari yang lalu sampai pada 4 Maret, dan tanggal 5 pada Selasa ini itu sudah masuk suratnya, langsung diberikan oleh PSSI, didorong, dan Pak Ketua Umum PSSI ya, Pak Erick Thohir tuh langsung mengawal ini dan berharap bahwa semua akan berjalan dengan baik. Makanya tanggal 13 ini ya mudah-mudahan kita berharap bersama kalau keajaiban itu datang. Kalau tidak ya mereka tidak bisa bermain. Atau ada yang bilang daftar aja dulu, nggak boleh. Mesti ada ambil sumpah, mesti resmi dulu. Mereka menjadi warga negara, setelah sumpah resmi, dapat paspor, KTP tentunya sudah dapat, dan mereka baru bisa didaftarkan. Boleh dibocorin sedikit, dibahas sedikit Bung, kira-kira kekuatan Indonesia nanti di Piala Asia U23 seperti apa di grup A nanti? Kita satu grup di grup A itu dengan tuan rumah. Ini kan semua grup keras ya. Australia, tanggal 15 main lawan Qatar. Ya. Tanggal 18 kita lawan Australia kalau nggak salah ya. Terakhir 21 lawan Jordania. Semua tim yang kuat. Nah kalau kita timnya tidak lengkap, sulit Noella untuk bisa bersaing, untuk bisa membuat langkah yang lebih panjang untuk bisa lolos ke 8 besar. Tapi kalau semua yang saya bilang tadi, Justin datang, Ivar Janner datang, Rafael datang, kemudian ada pengambilan sumpah dari Nathan Cho yang tertunda, dia kan tinggal ambil sumpah. Nathan Cho itu 22 tahun. Dia bisa dipanggil untuk perkuat U23. Kalau Nathan Cho ada, lebih kuat kita. Dengan Justin Hubner yang ada, Elkan Bagot ada. Artinya di belakang itu bisa Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan. Ini sangat kuat. Kita masih punya Pratama Arhan yang bermain di Suwon. Dan Suwon sudah mengatakan dia memberi izin buat Pratama. Karena ada lobby-lobby dari STY juga di sana. Ya, sehingga dia bisa datang, ini suatu kegembiraan, dia bisa ada. Nah, kalau Persija bisa melepas Rio Fahmi, kita punya kekuatan di kanan dengan Rio Fahmi. Jadi bermain dengan 3-4-3, skema dari STY, ini akan bagus. Karena Persis Solo pasti akan lepas Ramadan Sananta. Ya, dia ada di atas. Marcelino kalau dilepas dia akan bermain di tengah. Kembali ke awal bahwa semua lengkap. Semua datang pemain-pemain itu. Kemudian yang ada di Liga 1 lepas pemain mereka. Saya yakin kalau bicara seberapa optimis, untuk 8 besar kita dapat. Saya tidak, untuk 8 besar kita dapat lolos ya. Gini, kalau kita berkompetisi, entah itu dalam olahraga, itu pasti ada targetnya. Kalau di olahraga targetnya ada trofi. Jadi siapa yang nggak mau menang? Semua mau menang, oke? Apakah kita harus bahas soal kita menang-menang? Satu. Kedua, kita harus lihat lawan kita siapa. Ibarat kayak kita waktu muda masuk tinju berantem lawan Mike Tyson, udah pasti kalah punya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mukul kan? Mungkin kena 1 pukulan atau 2 pukulan dia mukul 200, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, lawan tim Jepang, Australia kita sangat luar biasa mainnya, terutama di babak pertama. Oke. Nah, kembali lagi kalau mau tujuannya trofi betul, cuman untuk mendapatkan trofi itu kan harus ada dasarnya. Make sense nggak? Kalau bilang ya kita harus menang lawan Jepang. Oke, kita rank berapa? 146. Jepang rank berapa? 16. Iya, agak nggak make sense. Nggak make sense. Menang lawan Australia, kita 146. Australia berapa? Rank 25. Mereka itu udah langganan Piala Dunia. Kita ikut Piala Asia aja setelah 17 tahun lewat kualifikasi. Jadi yang minta kita menang lawan Jepang, Australia itu lahir dari tolornya minta ampun. Ngerti nggak? Akhirnya selalu bahwa kita mau juara ya semua orang juga mau juara, semua orang juga mau ngalahin Jepang dan Australia, tapi belum saatnya. Nah, untuk bisa mendapatkan trofi kita harus bangun fondasi seperti yang dia bilang, butuh 4-5 tahun. Nah, dari fondasi ini nanti ke depannya kita bisa ngalahkan Jepang dan Australia. Dan kalau fondasi lu bagus, menangnya itu bukan kebetulan, bukan gol jatuh dari langit.
Tapi menangnya adalah berdasarkan fondasi yang udah dibangun. Fondasi yang sudah dibangun. Jadi siapa yang nggak mau trofi? Semua orang mau trofi. Iya. Tapi kita harus realistis. Untuk mendapatkan trofi, kita harus ada dasarnya. Dasarnya ini lagi dibangun sekarang. Fondasinya lagi dibangun. Jadi bukan kita nggak mau trofi, kita masih nggak ada yang nggak mau trofi. Tapi harus realistis juga. Nggak make sense suruh menang lawan Australia dan Jepang. Jadi artinya bagi orang-orang yang terlalu memaksakan untuk harus menang lawan tim-tim yang ranknya di atas kita, ya mungkin bisa dibilang emang targetnya kurang realistis aja ya, Coach. Ya, betul. Ini kan masih lagi proses Ya. Oke. Selama kompetisinya masih seperti ini, beritanya berat. Berat beritanya. Selama juara liga kita masih kalah sama Kamboja tiba-tiba dengan skor yang aneh 2-5, ya sulit lah. Shin Tae-yong bukan pesulap. Dia dengan kualitasnya bisa meningkatkan kualitas timnas, oke lah, tapi pasti itu shortcut. Maksud saya itu hanya periodik yang sesaat lah, 2-3 tahun bisa. Tapi yang sustainnya, sepak bola kita sustain terus gitu, seperti negara-negara maju, itu kan sulit. Karena kan harus didorong dari bawah. Klub-klubnya harus sehat, muncul pemain-pemain bagus, kompetisinya harus sehat gitu kan. Kompetisinya banyak curiga gimana? Banyak tanda tanya. Wasitnya, isu wasitnya masih seringkali offset tidak offset, ya kan berat lah. Kalau masih di level itu gitu loh. Isunya. Sepuluh pemain timnas Indonesia mendapat sorotan dari pemandu bakat dunia. Potensi pemain-pemain muda timnas Indonesia kembali mendapat perhatian dari dunia internasional setelah Piala Asia 2023. Selama Piala Asia 2023, timnas Indonesia memang menjadi perhatian banyak pihak karena diperkuat oleh banyak pemain muda. Bahkan, timnas Indonesia dinobatkan menjadi tim paling muda yang berkompetisi di Piala Asia dengan rata-rata 24 tahun. Meski demikian, skuad Garuda mampu menampilkan permainan ciamik hingga lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Selain itu, mereka juga mampu memberikan perlawanan kepada tim yang secara kualitas lebih tinggi seperti Irak, Jepang, hingga Australia. Prestasi tersebut tidak lepas dari keberanian dan kejelian pelatih Shin Tae-yong untuk percaya kepada para pemain muda. Di tangan pelatih asal Korea Selatan tersebut, beberapa pemain muncul ke permukaan dan kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Maka tak heran jika banyak orang menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan cerah berkat pemain-pemain ini. Salah satu pemandu bakat yang cukup aktif di media sosial X, Emir Scout memprediksi 10 pemain potensial dari Indonesia. Sepak bola Asia sedang naik daun, dan timnas Indonesia pasti punya beberapa pemain menarik untuk masa depan, tulis Emir Scout dikutip Senin 4/3. Nama pertama yang disebutkan Emir adalah penyerang timnas Indonesia U17 yang ikut bermain di Piala Dunia U17, Arhan Kaka. Saat ini, Arhan Kaka bermain untuk Persis Solo dan sudah mencatatkan 7 penampilan di Liga 1 2023/2024. Dia juga sempat menjadi andalan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 dengan koleksi 2 gol dari 3 penampilan. Nama berikutnya adalah pemain keturunan yang juga personil dari timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17, Amar Brik. Pemain yang kini memperkuat TSG 1899 Hoffenheim ini dinilai menjadi pemain masa depan Indonesia berkat penampilan ciamiknya di Piala Dunia U17. Berikutnya, nama yang diprediksi bakal bersinar di masa depan adalah penyerang Persija Jakarta, Jehan Pahlevi. 7 nama lainnya berasal dari timnas Indonesia U23 dan senior yang sudah cukup sering dibicarakan. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Berita selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino bantu percepat perpindahan Federasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun. Presiden FIFA, Gianni Infantino, diminta mempercepat proses perpindahan Federasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun. Harapan itu dilontarkan netizen di media sosial yang sangat berharap Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun dapat turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Sekadar diketahui,
berkas naturalisasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun sudah diterima DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Rencananya pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, berkas naturalisasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun akan dirapatkan di Komisi 10. Setelah itu, harapannya pada Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, berkas naturalisasi 3 nama di atas langsung dirapatkan Komisi 3. Setelah urusan dengan DPR kelar, tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres. Setelah Kepres kelar, langkah selanjutnya adalah penjadwalan pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. Sekarang harapannya, proses pengambilan sumpah dapat kelar sebelum tanggal 13 Maret tahun 2024. Sebab, tanggal 13 Maret tahun 2024 merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Meski begitu, setelah mengambil sumpah WNI, nama-nama di atas belum bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Maarten Paes dan kawan-kawan masih harus menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Namun, netizen berharap berkat adanya kantor FIFA di Jakarta dan kedekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, perpindahan federasi bisa dikebut dalam hitungan jam. Sepele tinggal datang ke kantornya FIFA di Jakarta, tungguin besok jadi, tulis akun Instagram @e_prasetya. Ada Papa Infantino bro, sambung akun di Paamajid 12. Dalam proses perpindahan federasi, ketika kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan paspor sudah di tangan, PSSI bisa langsung mengirimkan berkas tersebut kepada FIFA. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam dalam laga kandang dan tandang. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027.